Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Nujana, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-37. Pada video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana cara menginstal dan mengaplikasikan aplikasi Vian untuk sebagai monitoring komputer siswa di laboratorium komputer. Selamat menyaksikan. Baik, Vian ini merupakan perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk memantau dan mengendalikan komputer di berbagai platform. Nah, Vian ini mendukung pengguna dalam mengajarkan di lingkungan pembelajaran digital, melakukan pelatihan virtual, atau memberikan dukungan jarak jauh. Jadi, dari penggunaan Vian ini, kita bisa memantau atau memonitoring antara komputer satu dengan komputer lainnya. Adapun alat yang kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi Vian ini, yang pertama adalah komputer ya. Ini adalah komputer atau laptop utama. Setelah itu ini laptop kliennya. Jadi laptop kliennya bisa 1, bisa 30, terserah kita. Tapi ini pada contoh ini saya menggunakan satu laptop klien. Setelah itu kita membutuhkan sebuah flash disk untuk memindahkan kunci dari laptop masternya. Dan yang tak kalah penting adalah jaringan WiFi atau hotspot, di mana WiFi ini harus terpasang dan terhubungnya sama antara komputer utama dan komputer dari klien. Jadi dia harus satu WiFi yang sama. Jika tidak sama, komputer ini tidak bisa memonitoring komputer atau laptop klien. Baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek spek laptop kita dengan cara kita buka Windows Explorer-nya, kita pilih dokumen di sini, kita pilih komputer, lalu kita klik kanan. Nah, kita pilih properties. Nah, di sini nampak bahwa sistem type-nya adalah 64 ya, bit operating system. Hal yang sama kita lakukan juga pada komputer kliennya. Ini tadi di komputer utama. Sedangkan di komputer keduanya juga kita cek bagaimana tipe dari komputer ini sendiri. Oke, kita pilih komputer, kita klik kanan dan properties. Nah, di sini akan nampak sistem type-nya adalah 64 bit. Langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita harus mendownload aplikasi Vian ini dengan alamat ini ya, vian.io/n/download. Nah, karena laptop saya adalah menggunakan Windows 7, jadi saya harus memilih GitHub ini. Nah, setelah memilih GitHub, kita lihat nanti akan muncul pilihan tipe dari laptop. Selanjutnya kita pilih itu adalah, kita scroll ke bawah, kita pilih untuk tipe saya yaitu Vian 4750 Win64 Setup X. Hal yang sama dilakukan pula ke laptop kliennya. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak melakukan download lagi. Baik, selanjutnya ketika Vian ini sudah diinstal, baik di komputer pemantau maupun di komputer klien, kita next saja ya, next. Tapi yang patut digarisbawahi untuk komputer klien, di bagian yang terakhirnya Vian masternya kita hapus checklistannya. Ini untuk menandakan bahwa dia adalah komputer klien. Jadi yang dicentang itu cuma enter caption driver. Sedangkan di komputer pemantau ini semuanya kita centang ya. Setelah aplikasi terinstall dengan baik, kita akan masuk ke kotak dialog Vian Configurator 475. Nah, di sini kita pilih layanan. Nah, di
sini kita pilih umum. Nah, di authentication-nya ini ada pilihan nanti logon authentication atau key file authentication. Nah, kita pilih key file authentication. Setelah itu kita masuk ke kunci autentikasi. Nah, di sini kita harus membuat pasangan kuncinya. Nah, dibuat pasangan kuncinya nanti kita beri nama. Misalnya di sini contohnya saya membuat nama tadi untuk lab saya itu dengan nama Iska. Nah, karena saya sudah buat jadi saya tak buat lagi. Nanti kita ketikkan biasa saja lalu di-OK-kan. Setelah kita melakukan buat pasangan kunci dan muncul seperti ini, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah pilih lokasi komputer. Nah, di lokasi komputer ini kita scroll ke bawah, ini ada buat nama lab. Nah, sini kita buat berapa gedung kita punya, misal 3 gedung, kita buatlah di sini lokasi barunya, kita isi, kita klik kanan, kita tulis dengan nama lab kita tadi. Oke, karena saya sudah membuatnya, saya hapus saja. Nah, setelah itu kita lihat di komputernya. Nah, di sini ada file nama, alamat host IP. Nah, di nama ini kita ketikkan nama dari komputer klien kita atau komputer kedua kita tadi. Nah, setelah kita ketikkan, perhatikan benar dengan huruf besar dan huruf kecilnya harus sama. Setelah itu kita pilih, kita copy, klik kanan kita copy, kita paste di alamat host IP ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang Iska ini kita klik. Setelah itu kita pilih ekspor kunci. Nah, kita pilih ekspor kunci. Ini bermaksud untuk menyimpan kunci ini, lalu kita pindahkan nanti ke flash disk yang kita punya untuk dimasukkan datanya di laptop kliennya. Seperti itu. Untuk laptop 2 atau laptop kliennya kita lakukan hal yang sama. Pertama kita buka Phayon Configurator. Ini karena tadi saya sudah download, jadi kita buka kembali filenya, Phayon Configurator ini. Nah, setelah muncul kotak dialognya, kita pilih umum. Sama halnya dengan laptop pertama, ini tadi di authentication, di metodenya kita tadi awalnya logon authentication, kita pilih key file authentication. Setelah itu kita pilih kunci autentikasi. Nah, tadi ini akan muncul kita pilih impor kunci ya. Nah, jadi tadi kan di awal laptop pertama kita ekspor, di sini kita pilih impor kunci. Nah, di impor kunci ini nanti muncul di file mana akan kita ambil. Tadi sudah kita ambil di flash disknya. Nah, setelah kita pilih flash disknya lalu pilih open. Karena tadi saya sudah melakukannya, jadi saya tidak melakukan lagi, takut terdouble nanti. Nah, sehingga muncullah yang Iska Public ini di komputer 2. Untuk membuktikan bahwa aplikasi kita ini telah terinstall dengan benar, kita bisa mengeceknya dengan mengklik Windows Explorer, terus berikutnya kita klik Phayon Master ini. Nah, kan ini udah masuk ya Phayon Masternya. Oke, muncul di sini. Kita klik bawahnya, ini Location and Computer. Kita pilih Lab Iska ini. Nah, di sini udah nampak ya, dia udah terhubung. Kita perhatikan ini layar desktopnya seperti ini, sedangkan laptop kedua saya ini ya. Jadi dalam artian di sini sudah terhubung, udah dihacker komputer keduanya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa tab menu yang bisa kita gunakan untuk mengontrol daripada laptop klien. Nah, kita lihat dulu di sini, kita klik. Nah, di sini ada remote control ya, remote control di sini. Artinya kita bisa melakukan membuka menu-menu yang ada di laptop klien ini. Coba kan, gimana kita contoh di sini ya. Oke, kita coba buka ini. Oke, kita lihat di laptop klien apakah terbuka atau tidak. Ya, ternyata
buka ya. Jadi kita bisa mengambil alih fungsi dari laptop klien ini dengan menggunakan aplikasi Vion ini. Bisa juga digunakan ketika anak didik kita membuka menu yang tidak baik. Kita bisa cancel aplikasi atau tontonan anak-anak itu dari menggunakan Vion ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengunci laptop dari klien. Nah, kunci di sini artinya klien tidak bisa melakukan apa-apa dengan menggunakan laptopnya. Ini ada aplikasi kunci ya. Nah, ini kita lihat di sini aplikasi kuncinya berfungsi. Dapat kita lihat klien tidak bisa menggunakan laptopnya karena sudah kita kunci. Oke, kita balik lagi, kita buka kuncinya. Hal lainnya kita bisa mengirimkan pesan kepada klien. Misalnya di sini kita tulis, ayo kumpulkan tugasnya. Oke, saya coba kirim. Oke, muncul di layar daripada klien ini ya. Informasi pesan dari gurunya adalah ayo kumpulkan tugasnya. Oke, hal lain yang bisa kita lakukan dari sini, kita juga bisa mematikan komputer dari klien ini secara langsung dari sini ya. Ini ada pilihannya, power down now. Oke, sini kita lihat komputer ini secara otomatis mati. Jadi bisa kita kontrol di sini ya. Oke, jadi nggak perlu kita menuju ke laptop yang bersangkutan untuk mematikannya, tapi bisa kita matikan dari laptop utama. Oke, ini ya, ini tandanya udah dimatikan tadi. Nih laptopnya menjadi warna pink lagi. Ini artinya ini udah dimatikan karena layarnya udah tidak muncul lagi. Ada banyak lagi menu di sini yang bisa kita lakukan dengan laptop klien. Jadi silahkan dieksplor. Lebih kurang hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga dengan video ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.